sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pengadilan Cipta dimulai.
Jabatan. Gerak. Gerak. Membaca teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar Pemuda. Siap. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu terbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Yapa, Yong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Karukun, yang Islami Timur, Yong Batakbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa
bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya keputusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Pidato Menteri pada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Kita juga patut berterima kasih kepada para tokoh pemuda yang pada tahun 1928 telah mampu menggagas dan mewujudkan ide-ide kebangsaan yang terangkum sangat indah dalam naskah Sumpah Pemuda. Kita juga patut memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar para pahlawan bangsa yang menjadi deklarator Sumpah Pemuda mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan amal baktinya terhadap bangsa dan negara. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, khususnya para pemuda yang kami banggakan. Setiap kali kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, maka yang terbayangkan adalah heroisme tanpa kenal lelah dari para pemuda kita untuk mendeklarasikan gagasan perjuangan dan mewujudkan ide cemerlangnya tentang negara Indonesia, tentang tekad bulatnya untuk mewujudkan satu bangsa, satu tanah air, dan menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang teramat penting dan menjadi bagian tak terpisahkan dari mata rantai perjuangan bangsa kita. Bagi para pemuda Indonesia, Sumpah Pemuda merupakan manifestasi dari kepeloporan dan kepeduliannya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Sedangkan bagi kita semua, dengan segala kemajemukan yang kita miliki, Sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang berhasil menyatukan tekad dan semangat seluruh komponen bangsa. Akhirnya berhasil mewujudkan suatu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sumpah Pemuda telah membulatkan tekad dan semangat seluruh anak bangsa untuk berjuang dan tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai upaya rongrongan terhadap disintegrasi bangsa, dan tekad NKRI adalah harga mati. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, khususnya para pemuda yang kami banggakan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun ini mengangkat tema Bangun Solidaritas, Pemuda Maju dan Berkelanjutan. Tema tersebut mengandung pesan bahwa kita berupaya agar para pemuda dapat memainkan perannya secara optimal sebagai perekat persatuan bangsa dalam pembangunan nasional. Solidaritas pemuda sangat penting artinya untuk mencapai kemajuan pemuda sebagai syarat utama kemajuan suatu bangsa. Jika pemuda solid, maka bangsa kita akan semakin maju, kuat dan bersatu, sehingga pembangunan dapat kita laksanakan secara lancar dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, pada tahun 2015 kita akan memasuki era komunitas ASEAN.
Untuk itu, para pemuda harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, yang memiliki sumber daya alam berlimpah, memiliki sejarah leluhur bangsa yang hebat, kebudayaan yang unggul, masyarakat yang toleran, dan sumber daya manusia yang semakin lama semakin baik. Mentalitas bangsa, khususnya para pemuda, yang harus terus dibangun agar menjadi pemuda-pemuda yang unggul, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, sehingga dapat berkompetisi dalam persaingan global yang semakin hari semakin kompetitif. Revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, revolusi mental harus dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju. Dengan terwujudnya pemuda yang maju, berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat. Oleh sebab itulah, pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan harus terus dilaksanakan melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pemuda yang maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas yang tinggi, yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya, dan memiliki kompetensi sehingga mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global. Pemuda yang maju adalah pemuda yang mampu berpikir positif, yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan, tidak mudah menyerah, bertanggung jawab, dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk dirinya, masyarakatnya, dan untuk bangsanya. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, khususnya para pemuda yang kami banggakan. Semangat para pemuda 86 tahun yang lalu harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia untuk bangsa dan tanah air tercinta. Keberhasilan generasi terdahulu menyatukan hati dan pikiran bangsa Indonesia harus diteruskan oleh para pemuda dengan meyakinkan harapan akan masa depan bangsa yang cemerlang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Negara dan Olahraga, tanda tangan Imam Mahrawi.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Barat. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Tampilan marching band dari Resimen Mahasiswa Jayakarta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Hadirin, inilah marching band Resimen Mahasiswa.
PLT kan pembantu rumah tangga kan. Deg-degan ya nih Pak. Hah? Tadi megang kertasnya kayak deg-degan Pak. Bergetar dia. Ada semut, aku bingung ada semut gede merah di sini bingung. Tapi yang terlihat kurang menikmati ketika Pak Ahok membacakan pidatonya Pak Menpora, dia lebih asik pidato sendiri. Ya, kita memang harus membacakan pidato menteri itu. Dan aku yakin Pak Rudi nggak belum baca pidato karena dibuatnya sebelum dia dilantik. Tinggal ganti nama. Ini kan ada bapak-bapak dari TNI. Harapan kita ya, ini sudah banyak sekali bangsa ini berkorban untuk menegakkan NKRI. Makanya kita senang pemuda kita tuh yakin betul, kayak anak muda juga cerita gitu kan. Bingung nih gua, pegangan gitu kan. Ini gua lihat pendiri negara itu udah membuat burung Garuda Pancasila. Pegangannya itu apa? Kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu Sumpah Pemuda kan itu. Jadi kalau burungnya nggak pegangan Bhinneka Tunggal Ika, bingung tuh burung nanti jatuh. Ya kayak gitu aja anak muda, ingetnya gampang. Orang gue bingung nih, pegangan, kira-kira gitu kan. Nah, itu sama. Nah ini dasar. Dan kita bersyukur setelah kita hampir 70 tahun merdeka ini, TNI dan Polri sangat solid. Itu paling penting. Saya kira siapapun nggak berani macam-macam untuk mengkhianati Ikrar Sumpah Pemuda ini ketika TNI Polri itu begitu solid, begitu tetap berpegang teguh pada konstitusi. Itu yang membuat kita semua sangat yakin kita bisa memenangkan tahun depan perdagangan Komunitas Asia Tenggara, dan 2025 kita akan mulai bonus demografi, puncaknya 2028. Tahun ini bisa kita jalankan, siapkan 10 tahun, 14 tahun ini dengan baik, maka 2045 Indonesia sudah jadi Indonesia emas minimal 5 besar dunia. Nah itu yang kita harapkan. Dan saya kira semangat Sumpah Pemuda ini masih relevan untuk kita pegang bersama. Adalah kelompok orang mungkin nggak sampai 10% yang pengen kembali ke zaman sebelum Sumpah Pemuda. Misalnya tiap Jumat demo gitu Pak. Ya itu juga termasuk orang yang melanggar konstitusi sebetulnya. Saya jadi gubernur kan bukan karena saya mau perintah konstitusi. Dan yang satu lagi ketiban Haji Pulung. Bukan Haji Lulung ya, yang salah ya. Pak, sekarang kita mau tes pengetahuan, tadi kan udah bicara banyak mengenai Sumpah Pemuda. Kita mau tes nih pengetahuan Pak Ahok tentang Sumpah Pemuda. Apa nggak sih Pak Sumpah Pemuda Pak? Hah? Apa? Ayo. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Kalimat panjangnya dong Pak. Bertumpah darah air satu, tanah air Indonesia, ya kan? Bangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga tentu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Salah Pak yang ketiga Pak, menjunjung bahasa persatuan. Ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kan yang singkat dong, padat. Substansinya udah oke. Kita udah minta Lurah Camat bekerja membersihkan saluran-saluran kecil yang di dekat itu. Itu yang penting. Dan tentu kalau yang memang kemiringannya ke sungai utama dan dari ke sini kita pasang pompa. Nah itu yang pengen kita lakukan. Dan kita tentu tidak bisa sempurna karena masih banyak sungai-sungai kita lebarnya tidak ideal, dalamnya tidak ideal. Kenapa tidak dilakukan pengerukan? Karena rumah susun belum tersedia cepat. Nah kita tidak mungkin mengusir orang keluar dari rumah susun karena dia udah 30 tahun, 40 tahun tinggal di tempat yang salah. Ini juga adalah bagian penduduk DKI. Sedangkan yang bukan penduduk DKI saja, kalau dia sudah lama di Jakarta, tidak punya KTP, kami kasih KTP DKI. Walaupun dia hanya pemulung yang punya pekerjaan yang sebetulnya itu bagi kami dia adalah pengusaha. Pemulung yang kerja baik, dia bisa dapatin gaji penghasilan lebih besar daripada pegawai di buruh di pabrik di atas UMP. Nah, kita harus bisa membantu mereka. Jakarta tidak tertutup, ini ibu kota. Siapapun boleh datang ke Jakarta asal bawa keterampilan, bisa menghasilkan uang. Kalau tidak bisa, ya mohon pulang kampung aja. Tapi Jakarta ini siap nggak sih Pak? Kali ini pasti lebih siap daripada kemarin, daripada tahun lalu. Jadi kita setiap tahun pasti lebih siap. Karena makin banyak, ya Sipal, Gunung Sari, segala macam. Dan kita memang NCICD yang A itu belum beres. Kita masih berdebat mau tambah 4 meter. Kalau saya sudah putuskan, memperkuat tanggul yang ada saja. Sehingga kita tidak berdebat lagi soal AMDAL, macam-macam. Ya udah perkuat yang saya ada, seperti perumahan Pantai Indah Kapuk, Peluit, Muara Karang kan. Pasangin pompa Pasar Ikan tidak beroperasi, pompa Waduk tidak beroperasi. Kita tinggal pikir yang soal kapuk,
termasuk yang Marunda. Marunda ada satu waduk juga belum dibangun. Harusnya waduk terus dibangun, ya itu bisa dibangun lagi, ditutupin lagi. Ya saya yakin banjir kayak apapun di Jakarta, paling sehari. Dan kalau ini seat ini beres, kalau mas penduduk mau ngalah, kampung pulau nggak ada lagi tuh cerita sinetron banjir lagi tuh. Tapi yang Bukit Duri masih. Nah, tapi yang Jatinegara itu sudah tutup. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita ini memang susahnya apa? Kita mesti mulai ngajak masyarakat untuk mulai mengerti gitu. Kesalahan 30 tahun yang lalu yang dianggap benar, kita benerin kan marah kan. Ya udah, saya pasang resiko yang mau marah-marah seperti orang tua sama anak. Pertama anak juga marah-marah sama kita, tapi lama-lama kan dia ngerti bahwa orang tua nggak ada orang tua yang pengen anaknya mati kok. Macan yang galak-galak ada lapar nggak makan anaknya, kayak gitu kan. Jadi nggak ada orang tua atau pemerintah yang pengen keluarganya itu mati kan. Cuma kadang-kadang orang punya kepentingan pribadi, politik yang mau memprovokasi saja. Tapi saya lihat keluarga DKI cukup cerdas kok, aman-aman aja sebetulnya. Pak Ahok kabarnya Kemendagri memberikan mediasi buat Pak Ahok dengan DPRD. Ya apa yang mau mediasi, Mendagri masih taat konstitusi, santai aja kok. Saya malah lebih demen kalau PRT terus nggak usah dilantik. Pulpennya gubernur kok pusing amat. Cuma statusnya PRT beda gaji sejuta, ngapain pusing? Kan sekarang menterinya dari PDIP nih Pak Cahyokumolo. Apakah nanti akan ada jawab terang gitu dari situ nanti? Wakilnya disetujui lampu hijau dari PDIP. Yang menentukan wakil itu saya, kalau lihat dari undang-undangnya atau nggak tentuin, kita lihat aja. Santai aja lah. Sekarang kekuasaan di tangan saya, kalau kan masih Pak Jokowi balik, ini nggak balik lagi. Ayo, cukup ya. Oke. Yang Pak Ahok mengharapkan untuk tetap dalam pemerintahan Ya saya kira kan Bu Eva, itu Ara kan orang-orang salah satu yang terbaik yang kita punya secara politisi. Dan mereka juga sangat all out bantu Pak Jokowi. Nah mungkin kalau ada reshuffle kabinet berikutnya mungkin beliau-beliau bisa ditarik masuk ke kabinet, kita nggak tahu. Ada ditarik sebagai sekali. Bagi saya itu sayang 3 orang yang begitu baik tidak masuk ke kabinet juga. Itu kan hak prerogatifnya presiden. Ada cerita khusus apa sih Pak? Ada cerita khusus apa sih Pak di balik tweet Bapak? Aku teman Apa dicurhatin sama Bapak? Oke. Ayo. sama Rijo sama Ara. satu lagi Pak tentang UPLD Monas yang sudah tidak Petugas, iya benar Pak. Ya itu teman-teman media, terima kasih banyak.